Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Renungan pagi Minggu tanggal 3 Juli 2022 dengan tema membangun hubungan dengan Allah. Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada 3 tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Yang pernah mengikuti sekolah minggu pasti sudah tahu ceritanya. Di dalam kitab Daniel pasal 1 menceritakan bahwa Daniel adalah salah satu tawanan yang dibawa ke Babel ketika Raja Nebukadnezar menyerang kota Yerusalem pada masa pemerintahan Yoyakin. Daniel juga adalah salah satu keturunan bangsawan dari bangsa Israel yang memiliki karakter yang baik dan termasuk kaum yang terpelajar. Di kerajaan Babel pada waktu itu, tidak ada satupun yang dapat menandingi kepandaian, pengetahuan, dan hikmat Daniel dan ketiga temannya, yakni Hanaya, Mishael, dan Azaria atau Sadrak, Meshach, dan Abednego. Dan Daniel sendiri diberi pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ketika Raja Nebukadnezar bercakap-cakap dengan mereka, tidak didapati setara dengan mereka orang-orang pandai di Babel. Maka bekerjalah mereka dengan raja. Tidak hanya sekedar hebat dalam berbagai pengetahuan dan hikmat, Daniel dan ketiga sahabatnya mampu mempertahankan iman mereka kepada Allah, dan mereka juga mampu membuktikan iman mereka bahwa Allah yang mereka percaya sanggup melepaskan mereka dari berbagai tantangan, baik itu menyangkut popularitas atau kenyamanan maupun bahaya yang mengancam nyawa mereka. Saat mereka disuguhi santapan raja yang artinya makanan yang setara dengan santapan raja, mereka memilih untuk tidak makan, pasal 6 ayat 8. Kemudian saat mereka harus memilih apakah mereka menyembah patung raja atau tetap percaya pada Allah dengan nyawa taruhan, yaitu perapian yang menyala-nyala dan gua singa, Daniel dan ketiga sahabatnya mampu dan mereka lolos dari ancaman, tipu, muslihat dari saingan mereka di Babel. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa rahasianya sehingga Daniel dan ketiga sahabatnya bisa memiliki kecerdasan yang luar biasa, mampu menghadapi berbagai tantangan, rintangan, dan mampu membuktikan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup dan lebih berkuasa dari segalanya di atas bumi? Rahasianya adalah Daniel membangun hubungan dengan Allah, yaitu melalui doa. Daniel membangun hubungan dengan Allah bukan saat dia menghadapi tantangan atau ancaman. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Daniel 3 kali sehari berlutut berdoa sambil memuji Allah, dan ini dilakukan oleh Daniel bukan hanya saat menghadapi masalah. Perhatikan kalimat seperti yang biasa dilakukannya. Artinya secara kontinu dan berkesinambungan, selalu terikat dengan Allah. Daniel terbiasa membangun mesbah doa untuk terus berhubungan dengan Allah secara terus-menerus. Itu sebabnya Daniel dan ketiga sahabat yang memiliki kelebihan yang luar biasa dan mampu mempertahankan iman dan kepercayaannya kepada Allah, sekalipun nyawa taruhannya. Daniel pasal 3 ayat 16-18. Dan di dalam kitab Daniel pasal 16 ayat 17c, kata yang luar biasa diucapkan oleh seorang raja kepada Daniel ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita ingin mengalami kemenangan dalam kehidupan secara khusus kehidupan rohani, teruslah bangun hubungan dengan Allah melalui doa. Doa adalah salah satu kunci keberhasilan dan kehidupan orang percaya. Semakin sering kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka semakin peka kita akan suara Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan iman kita. Teruslah membangun hubungan dengan Tuhan sampai kita mengalami kuasa Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.